Diskusi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Waalaikumsalam. dan sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali rekan-rekan semua dalam diskusi rutin yang diselenggarakan oleh CLCS atau Center for Literary and Cultural Studies atau Pusat Kajian Sastra dan Budaya. Pada kesempatan kali ini, setelah lebih kurang 10 pertemuan, sebelumnya kita mendiskusikan tentang topik-topik yang spesifik tentang apa itu studi pasca kolonial, maka seri berikutnya adalah kami rencanakan untuk membuat serial diskusi tentang bahas buku topiknya. Ada beberapa judul-judul buku yang kami kira terkait dengan sastra, budaya maupun sejarah yang menarik untuk kita diskusikan bersama. Tentu saja buku-buku tersebut menurut pandangan kami sangat penting dan berkontribusi dalam bagaimana dialektika budaya itu juga dipikirkan oleh para pemikir di Indonesia dan juga bagaimana kaitannya dengan kita refleksikan kembali dengan kondisi maupun realitas mutakhir, apakah memang sudah ada yang bergeser maupun ada yang aktual dan seterusnya. Pada serial diskusi yang pertama ini, atau bisa kita bilang pertemuan ke-11, jika kita runut dari pertemuan pertama sampai ke-10 adalah serial diskusi membahas studi pasca kolonial, maka pertemuan ke-11 ini terkait dengan topik bahas buku, kita akan mendiskusikan sebuah buku yang terbaru, karya seorang sejarawan. Beliau adalah dosen di Universitas Gadjah Mada atau UGM di Yogyakarta, namanya Farabi Fakih, seorang sarjana dari Leiden. Salah satu bukunya yang terbaru adalah berjudul Nasionalisme Jawa di Era Modern, Pemikiran Politik Cipto Mangunkusumo dan Noto Suroto. Tentu saja ada beberapa hal yang menarik rekan-rekan untuk kita diskusikan buku tersebut ya. Yang pertama-tama, bahwa perlu disadari semangat berkebangsaan dan nasionalisme memang merupakan sebuah produk modernisasi, bisa dibilang begitu ya. Yang itu baru muncul memang harus diakui di awal abad ke-20 atau tahun 1900-an. Sebelum itu apakah ada pemikiran nasionalisme di Hindia Belanda atau kemudian bernama Indonesia ini? Ternyata menurut para pemikir, para sejarawan, tidak menemukan itu, saya rasa ya. Untuk itu perlu dan menarik untuk kita diskusikan apakah itu juga dampak dari misalnya pendidikan modern ala barat yang kemudian diterima oleh para sarjana-sarjana awal di Hindia Belanda. Tentu saja ini menjadi dialektika yang terus-menerus dan menarik untuk kita diskusikan. Nah, para sarjana awal di awal abad ke-20 atau tahun 1900-an itu memang mengenyam pendidikan model barat yang mungkin relatif berbeda dengan model-model pendidikan ala tradisional. Misalnya, kita tahu misalnya pada masa-masa itu ada polemik kebudayaan juga antara para founding fathers ya. Di antaranya adalah kalau menyebut nama misalnya Ki Hajar Dewantoro dan Sultan Takdir Ali Sabanda misalnya, untuk menyebut dua di antaranya. Jadi mereka berdebat dan mendiskusikan tentang model pendidikan yang bisa diangkat untuk sebagai ciri khas dari modernisasi Indonesia kemudian semacam apa. Maka pada masa itu Sultan Takdir menggagas bahwa model pendidikan yang paling pas tentu saja model pendidikan ala barat yang berbasis pada sekolah misalnya. Sedangkan Ki Hajar Dewantoro mengusulkan model pendidikan tradisional ala pesantren, di mana pada suatu tempat di lokasi yang sama guru dan murid, ya, guru atau kiai modern gitu, bisa kita sebut guru, itu bertemu dan terus-menerus bersemuka, bersosialisasi setiap waktu, setiap saat, gitu. Nah, tapi pemikiran semacam itu kemudian dibantah atau dialektikakan oleh Takdir misalnya ya, oleh Sultan Takdir. Beliau mengatakan bahwa bagaimana mungkin kepribadian seorang siswa itu bisa tumbuh kalau ya,
dia terus-menerus hadir di tengah-tengah para gurunya gitu. Jadi takdir mempertanyakan bagaimana seorang murid itu bisa muncul jiwa jiwa kemandiriannya, sedangkan dia terus-menerus didikte oleh para guru-gurunya. Nah, ini hal-hal yang kemudian menarik untuk kita refleksikan. Nah, melihat refleksi semacam itu kemudian menyadarkan kepada kita apakah memang model pendidikan, misalnya satu konteks ya, model pendidikan itu di Indonesia lebih dekat ke pemikiran Ki Hajar atau Sultan Takdir misalnya. Nah, ini juga menarik juga. Nah, di dalam buku ini Farabi Fakih saya rasa secara komprehensif, ya sekalipun ada juga menurut saya beberapa hal yang perlu kita kritisi, tapi di samping itu saya kira buku ini secara komprehensif sekali lagi menyampaikan ya dialektika pemikiran tentang gagasan bagaimana sih nasionalisme para founding father ketika itu yang kebanyakan memang berasal dari para sarjana awal, para elite, para priai yang hanya dari lingkungan itu mereka besar kemungkinan bisa mengenyam pendidikan ala barat, punya privilege dalam bahasa sekarang ya mungkin. Oke. Nah, saya persilahkan kepada Rokim untuk membahas, mengupas secara panjang lebar dan mendalam tentang buku ini. Tentu saja kita nanti bisa kita diskusikan, bisa kita elaborasikan kembali, bisa kita refleksikan tentang buku ini bagaimana sih aktualisasinya dalam realitas kontemporer di Indonesia pada masa sekarang. Kepada Rokim, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman CLCS dimanapun berada. Senang sekali saya berjumpa di ruang diskusi Zoom pada malam hari ini, yang mana pada malam hari ini seperti tadi disampaikan Pak Doni, kita akan sedikit banyak membahas tentang satu buku yang menurut saya itu sebagai sebuah arah untuk kita melihat kembali sebenarnya jejaring pasca kolonial atau mungkin kritik-kritik yang disuarakan itu sendiri bagi bangsa Indonesia atau yang terkhusus lagi yang terjadi di tanah Jawa itu seperti apa. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membincangkan satu dua pemikiran yang mana dalam pemikiran-pemikiran ini kita akan bersinggungan dengan kebudayaan dan juga dengan pemikiran-pemikiran lintas negara atau mungkin pemikiran-pemikiran internasional, kurang lebihnya seperti itu. Sebagai pembuka, saya menuliskan judul 2 titik awal nasionalisme Jawa, di mana dalam aspek nasionalisme, kalau kita bahas, kita kaji sebenarnya, pada awal abad ke-20 atau akhir abad ke-19, kita masih dalam tahap meraba-raba sebenarnya. Apakah benar Jawa itu mulai memunculkan geliat nasionalismenya pasca memudarnya pengaruh-pengaruh kebudayaan yang begitu menghegemoni misalnya. Nah, seiring dengan adanya pendidikan ala barat seperti tadi yang telah disebutkan, dan mungkin dengan adanya sebuah percaturan politik, kontrak-kontrak politik, dan juga adanya kebijakan-kebijakan kapitalisme, tentu ini mengubah arah pandangan masyarakat. Ini akan mengubah sebuah paradigma yang mana pergerakan untuk menuju kemerdekaan itu tidak bisa dilakukan dengan cara berkebudayaan. Akan tetapi di sisi lain, seperti tadi yang disampaikan Pak Doni, kita juga bisa menggunakan kebudayaan, kita bisa menggunakan warisan-warisan para pendahulu yang mungkin dalam pola pikir barat itu sungguh kontradiktif. Itu bisa menjadi sebuah jalan untuk menuju kemerdekaan. Buku yang akan kita bahas pada malam hari ini sebenarnya kalau kita ukur, ini buku yang tidak terlalu tebal, akan tetapi buku ini cukup komprehensif dalam rangka mengupas pemikiran maupun kesejarahan, pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh nasional, utamanya yang
berkaitan dengan bagaimana masyarakat Jawa pada awal abad ke-20 atau akhir abad ke-19 melihat adanya dialektika-dialektika sosial, kemudian perubahan-perubahan politik dari yang semula bersikap feodalisme yang dipegang oleh istana, kemudian masyarakat atau rakyat melakukan pergerakan nasional. Nah, dan dari buku ini juga penulis menerangkan bahwa prinsip-prinsip dasar. Kita tahu dalam Jawa misalnya ada para pujangga yang menuliskan tentang pengetahuan, ada para sastrawan yang menuliskan tentang pemikiran-pemikirannya, dan itu dikupas secara luas, dikupas secara padat dan juga memperhatikan dengan adanya data-data, arsip dan juga terbitan-terbitan berkala yang itu berdasarkan atau berdasar dari pemikiran dua tokoh utama, yakni dari Cipto Mangunkusumo maupun dari Noto Suroto itu sendiri. Baik, teman-teman, ketika kita melihat adanya sebuah perubahan, tentu hal pertama yang perlu kita sadari, kita ketahui adalah bagaimana kebudayaan itu muncul dari adanya pandangan atas dunia atau pandangan dunia itu seperti apa. Kalau kita lihat secara mendasar, genealogi kebudayaan Jawa ini sebenarnya kebudayaan yang cukup dinamis. Bisa kita katakan dinamis karena sejak adanya periodisasi Jawa kuno misalnya, dari Majapahit, masuknya Islam, kemudian nanti masuknya VOC, itu terjadi perubahan-perubahan dan pandangan-pandangan atas kebudayaan, sosial politik, dan juga bagaimana masyarakat melihat kedudukan dirinya sendiri dalam pergaulan sosial. Nah, singgungan-singgungan ini juga yang menyebabkan terjadinya pemikiran dan sebuah autokritik. Misalnya, ketika kita membaca karya sastra tradisional, tentu kita akan dihadapkan bagaimana rasa itu sendiri sebagai sebuah upaya untuk mengontrol diri kita. Bagaimana karya sastra Ronggo Warsito itu sebagai sebuah cerminan keadiluhungan budaya yang memang itu merepresentasikan pemikiran-pemikiran masyarakat Jawa. Nah, seiring berjalannya waktu dengan adanya pendidikan ala barat, kemudian adanya ketertarikan para bangsawan untuk mempelajari teori-teori pengetahuan dan untuk meraih kesetaraan, itu terjadilah sebuah kritikan dalam kebudayaan Jawa. Jadi bisa dikatakan budaya Jawa itu kita susun ulang sebenarnya bagaimana sih budaya Jawa itu sendiri. Nah, ada satu artikel menarik saya kira yang ditulis oleh Pak Riklefs bahwa setelah pengaruh Ronggo Warsito dalam percaturan kesusastraan itu mulai memudar, terjadi sebuah kritik-kritik sastra yang menghiasi majalah Bromartani. Jadi bagaimana karya sastra itu sendiri sebagai sebuah lahan yang tidak hanya menyuarakan sebuah kepentingan untuk masyarakat kelas atas, tapi masyarakat kelas bawah, masyarakat di luar tembok keraton itu juga memiliki hak untuk menikmati, untuk merasakan estetika atau merasakan adanya nuansa-nuansa kesusastraan tersebut. Nah, kita bisa lihat ini misalnya, bagaimana karya sastra itu direproduksi sedemikian rupa oleh pujangga-pujangga. Atau mungkin lebih tepatnya kita katakan sebagai penulis. Misalnya kalau kita boleh menyebutkan nama ada Ki Padmo Susastro misalnya. Beliau cukup produktif dalam mengembangkan karya sastra yang telah dibesut oleh Ronggo Warsito menjadi karya sastra baru. Yang kemudian seiring berjalannya waktu ada nama besar Condronegoro kelima yang dalam perjalanannya dia menyebutkan diri sebagai Purwolelono. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan tersebut tentu akan terjadi sebuah dialektika panjang. Bagaimana
seharusnya kita memaknai perubahan-perubahan tersebut. Maka ada beberapa poin penting yang saya kira menarik untuk kita bahas. Yang pertama, bagaimana kekuasaan dan budaya Jawa itu sendiri pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kemudian bagaimana politik etis dan pendidikan barat itu berpengaruh terhadap masyarakat, utamanya masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat menengah ke atas. Mengapa bisa demikian? Karena dalam konstruksi pendidikan saat itu masyarakat Jawa cenderung memiliki pemikiran yang berbeda. Maka kalau kita bisa kita sambungkan dengan apa yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, misalnya bagaimana masyarakat kelas subaltern misalnya, dia akan menyuarakan apa yang mereka alami. Dia akan berusaha menyuarakan apa yang mereka alami. Tentu ini juga berdasarkan kelas mereka. Jadi tidak bisa kemudian kelas lain menyuarakan kepentingannya. Nah, kemudian poin ketiga adanya teosofi dan nasionalisme. Jadi dengan adanya gerakan-gerakan teosofi seiring berkembangnya sebuah pemikiran irasionalisme di akhir dan awal abad ke-20 ini juga mempengaruhi adanya perpolitikan nasional. Misalnya bagaimana para ilmuwan saat itu melihat adanya pengetahuan-pengetahuan atau kearifan masa lalu. Misalnya kalau kita bisa cocokkan adanya filsafat-filsafat Yunani, kemudian adanya filsafat-filsafat India, kemudian adanya pengetahuan atau filsafat Romawi, itu bisa menjadi sebuah bahan untuk meraih kejayaan di masa mendatang. Dan tentu ini juga berpengaruh terhadap bagaimana nasionalisme di Jawa itu sendiri. Karena dalam konteks filsafat, konteks kebudayaan, paradigma masyarakat Jawa tidak bisa dilepaskan dengan jejaring budaya yang telah terjalin selama ratusan tahun dan juga adanya masuk budaya Hindu, Buddha, Islam dan juga pengaruh dari kolonialisme itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah pandangan politik timur dan barat. Bagaimana filsafat timur itu sebagai sebuah alat untuk mempertahankan, untuk melawan, untuk mencirikan dirinya yang berhak atas tanah dan kekuasaan dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran barat yang acapkali tidak sesuai dengan kultur budaya itu sendiri. Pada poin yang pertama ini teman-teman, kita akan membahas bagaimana kebudayaan Jawa sebagai sebuah alat atau mungkin sebuah dasar yang patut dipertanyakan dalam konteks akhir abad ke-19. Misalnya sebelum adanya pendidikan barat, kita melihat adanya karya sastra yang ditulis oleh Ronggo Warsito. Karya sastra ini berjudul Serat Kolotidho, yang mana kutipannya ini cukup familiar dan cukup menghiasi dalam kerangka pemikiran-pemikiran masyarakat tentang adanya zaman edan, yang mana kutipannya ini menjadi sebuah penanda adanya perubahan zaman yang kemudian dikaji, diulas secara linguistik, secara kebahasaan, pengaruhnya oleh Ben Anderson. Nah, kita patut bertanya, mengapa Ronggo Warsito, Raden Ngabei Ronggo Warsito itu menuliskan karya sastra Serat Kolotidho, Serat Joko Ludang, serat-serat yang lain misalnya. Dengan adanya karya sastra tersebut, sebenarnya ini menjadi sebuah penanda bahwa ada transisi besar dalam arus kesusastraan Jawa. Misalnya ketika kita membaca teks karya sastra sebelumnya,
ada karya sastra Yosodipuro, karya sastra pujangga yang lain akan cenderung menceritakan tentang kerajaan. Tapi bagaimana dengan Kolotibdo yang menceritakan sebuah dialektika zaman Edan yang notabene tidak berkaitan dengan kerajaan-kerajaan di dunia pewayangan, tapi berkaitan dengan perubahan yang mendasar. Misalnya ada kutipan Ratunde Ratu Tomo Patiye Patih Linuwe, Pronayoko Tias Raharjo Panekare Becik-becik, dan sebagainya. Tapi itu tidak menjadi sebuah alasan adanya zaman Kolobendu atau perubahan yang mendasar. Maka dengan adanya kritik yang sebenarnya dikaji dalam buku ini sebagai sebuah penanda budaya Jawa yang memudar, itu dibarengi dengan adanya upaya saintifik Belanda dalam rangka menemukan kembali sebenarnya bagaimana sih kebudayaan Jawa itu, bagaimana sih pemikiran-pemikiran Jawa itu. Nah, kalau kita kaitkan kembali dengan Ronggo Warsito misalnya, bagaimana ketika pada saat itu penemuan-penemuan naskah kuno, Merapi, Merbabu, atau naskah-naskah yang lain, ahli dari Belanda, Goenswald, itu mempertanyakan sebenarnya bagaimana sih kredibilitas, kapabilitas dari seorang Raden Ngabai Ronggo Warsito itu sendiri sebagai sebuah pengkaji sastra. Nah, karena apa? Dalam karya sastra yang disajikan, yang dibuat oleh Ronggo Warsito berbeda dengan apa yang dipahami dari India. Jadi konsep-konsepnya, tata bahasanya, gramatikanya itu acap kali menurut pandangan peneliti kolonial itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami. Maka dari usaha-usaha tersebut kemudian memunculkan sebuah dikotomi atau pembagian bahwa ada budaya yang memang itu budaya yang adiluhung dan ada juga budaya yang tidak adiluhung dalam tanda kutip seperti itu. Nah, budaya yang adiluhung ini seperti apa? Adalah budaya yang mencapai pada tahap penyempurnaan, pada tahap yang saya rasa itu sulit dipahami secara literer. Misalnya dalam berkaitan dengan filsafat, kebatinan, dan juga ranah konsepsi ideologis yang mana dalam konsep tersebut tidak bisa dipahami secara langsung oleh masyarakat biasa. Kemudian dengan adanya upaya saintifik tersebut juga memunculkan adanya pembagian sebenarnya budaya yang layak untuk kalangan masyarakat seperti apa, budaya untuk bangsawan itu seperti apa, bagaimana budaya Jawa pada masa Islam dan bagaimana budaya Jawa pada masa pra-Islam. Nah, usaha-usaha ini diilhami sebenarnya oleh pemikiran-pemikiran Raffles yang saat itu memiliki ketertarikan kuat terhadap penelitian terhadap kebudayaan-kebudayaan Jawa dalam bukunya. Nah, pada satu sisi dengan adanya upaya untuk menggali kembali bagaimana mendudukkan keaslian Jawa, bagaimana mendudukkan Jawa itu yang murni dalam kerangka sebagai sebuah pewaris imperium besar, maka muncullah sebuah stigmatisasi bahwasannya romantisasi sejarah itu di Jawa ada kemiripan bagaimana sistemnya itu seperti di Eropa. Ada masa pencerahan, ada masa dark age, di mana dalam masa dark age ini terjadi sebuah perubahan yang mendasar. Kalau kita cocokkan secara sederhananya, bagaimana kejayaan Majapahit itu sebagai sebuah kekuasaan politik yang luar biasa. Tapi seiring dengan berkuasanya Demak, kemudian memudarkan kekuasaan-kekuasaan Jawa. Tentu ini menjadi sebuah tanda kutip suramnya budaya Jawa itu semakin luntur seiring masuknya pengaruh baru. Baik, kemudian
kalau kita baca lebih jeli lagi, sebenarnya perubahan dan kekuasaan politik ini tidak hanya pada saat masuknya Islam, terjadinya alih politik dan kontrak-kontrak kebijakan yang lain. Ini akan terus terjadi seiring dengan adanya politik etis, teman-teman. Jadi kalau kita pernah membaca misalnya ya, seperti tadi, bagaimana pendidikan ala barat itu berpengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat. Nah, kalau kita baca sejarahnya, kebijakan ini sebenarnya muncul di akhir abad ke-19. Namun demikian, para bangsawan-bangsawan Jawa saat itu sudah ada yang mengenyam pendidikan ala barat. Akan tetapi pendidikan ala barat ini tidak sampai begitu saja dengan mudahnya ke tembok-tembok istana. Tidak sampai dengan mudahnya kepada bangsawan-bangsawan yang dekat dengan daerah-daerah swapraja. Misalnya adanya tokoh seperti tadi yang saya sebutkan, adanya Purwolelono yang mana karya sastranya itu dicetak pada tahun 1877, itu menandakan bahwasanya sudah ada tokoh yang menyuarakan bagaimana orang Jawa itu melihat orang Belanda, bagaimana melihat Barat itu kita seharusnya seperti apa, tentang kebesarannya, misalnya tentang kemampuannya, kemudian ekonominya, etos kerjanya, pendidikannya, dan sebagainya, kemudian itu dijadikan sebagai sebuah cermin untuk berbenah. Namun demikian, seiring berjalannya waktu juga muncul adanya kesadaran yang mana kebijakan ini disebut dengan politik etis. Jadi politik etis ini sebagai sebuah sarana untuk melihat kembali sebenarnya hal apa sih yang telah terjadi selama kurang lebih ratusan tahun itu di Hindia Belanda. Bagaimana kemudian Belanda yang sudah berjaya mampu untuk mengembalikan kedaulatannya, berhutang budi pada tanah jajahannya. Maka dengan adanya kebijakan politik etis ini sebagai sebuah sarana untuk membayar hutang. Kalau bisa katakan sederhananya seperti itu, sarana untuk membayar hutang, kewajiban moral pemerintah kerajaan Belanda. Nah, kebijakan ini diusulkan oleh seorang tokoh, seorang ahli hukum yang bernama Konrad Theodor van de Venter, di mana dalam data-data sejarah atau dalam artikel sejarah kita biasa menyebutnya sebagai Van de Venter. Nah, Van de Venter ini menuliskan artikel yang berjudul Utang Kehormatan. Artikel ini diterbitkan di sebuah media massa yang mana pada saat itu terjadi sebuah dialektika yang cukup besar di negeri Belanda. Bagaimana kemudian kebijakan yang diusulkan oleh Van de Venter itu sendiri, apakah bisa, apakah berhasil untuk direalisasikan atau tidak? Apakah itu akan berdampak besar bagi Belanda atau tidak? Maka terjadi dialektika pro dan kontra dan sebagainya. Yang kemudian pada masa 2 tahun setelahnya, Van de Venter terpilih. Ya, pada masa tahun 91 kebijakan ini disetujui oleh Ratu Belanda yang kemudian Van de Venter menjadi bagian dari parlemen untuk merealisasikan program-program tersebut. Nah, dari usulan-usulan tersebut ada 3 poin pokok sebenarnya yang menjadi kebijakan dari Van de Venter. Yang pertama adalah irigasi. Jadi mengapa irigasi ini penting? Karena secara
geografis misalnya, kita bisa melihat bahwa Hindia Belanda atau Jawa pada saat itu merupakan daerah penghasil pertanian yang mendukung ekspor, impor, dan sebagainya. Kemudian ada banyak sungai yang dilalui dan sebagainya. Maka irigasi ini menjadi sebuah bangunan yang penting. Kemudian yang kedua adalah edukasi. Tidak bisa kemudian secara cepat Hindia Belanda berbenah untuk menyusun segala perangkatnya untuk membangun kemandirian ekonomi, membangun kemandirian infrastruktur tanpa adanya pendidikan. Di mana untuk pendidikan ini secara standarisasi saat itu paling tidak angka melek huruf itu meningkat. Jadi minat masyarakat untuk belajar, untuk mengurangi buta huruf itu terjadi peningkatan. Kemudian yang ketiga adalah imigrasi atau pemerataan penduduk. Kita tahu bahwa Jawa pada saat itu sudah menjadi sebuah kawasan yang bisa dikatakan kawasan metropolitan. Mengapa? Karena ada 4 kerajaan sekaligus. Ada 2 kerajaan dan 2 kadipaten. Belum lagi adanya kawasan pusat ekonomi misalnya di Batavia, kemudian di daerah Bandung, Surabaya, dan juga kota-kota pelabuhan yang lain. Tentu dengan adanya pusat-pusat ekonomi, pusat pemerintahan ini mau tidak mau terjadi pertumbuhan penduduk yang sangat amat banyak. Maka dengan adanya pemerataan penduduk ini diharapkan pembangunan juga lebih terkendali. Pembangunan juga lebih merata dan sebagainya. Namun demikian, apa yang terjadi dalam buku ini juga dijelaskan bahwa praktik dari kebijakan politik etis atau trilogi Van Deventer ini tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Tentu, sekalipun ada beberapa aspek yang terjadi secara konseptual dan sesuai visi misinya, tetap saja ada celah-celah yang memungkinkan adanya pelanggaran. Yang pertama misalnya, dengan adanya pembangunan bendungan, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, mau tidak mau, pihak kolonial juga harus menyediakan teknisi, juga harus menyediakan orang-orang yang ahli dalam bidang konstruksi. Nah, maka dengan adanya kebijakan tersebut mendorong mereka untuk bagaimana mendatangkan, bagaimana pemerintah kolonial saat itu secara cepat dan tepat untuk menghasilkan banyak ahli konstruksi. Nah, yang kemudian pada masa itu dibangunlah lembaga pendidikan yang saat ini sebagai ITB, itu sebagai sebuah sarana untuk mendidik calon-calon teknisi yang ahli dalam bidang konstruksi. Maka secara tidak langsung pada saat itu di Hindia Belanda terjadi sebuah peningkatan. Negara yang semula berasosiasi dengan bisnis kapital menjadi sebuah negara-negara teknokrat. Banyak sekali ahli-ahli teknik yang kemudian mengisi jabatan-jabatan penting utamanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Nah, tapi di sisi lain, dengan adanya pendidikan, entah itu yang diselenggarakan dalam konteks teknik, atau mungkin lembaga kedokteran, misalnya Stovia saat itu juga menjadi sebuah umpan bagi masyarakat untuk menjadi pegawai dari kolonial itu sendiri. Kita bisa membayangkan, ya, misalnya bagaimana masyarakat kolonial itu mendatangkan ahli-ahli dari negeri Belanda yang kemudian butuh waktu lama untuk sampai ke daerah jajahan, untuk sampai ke daerah Hindia Belanda.
Maka dengan melakukan rekrutmen hasil peserta didik itu tadi, hasil pendidikan yang dilaksanakan di Hindia Belanda, maka akan mempercepat kebijakan-kebijakan tersebut. Maka dengan adanya kebijakan ini otomatis memunculkan paling tidak ada dua kelas sosial baru. Yakni yang pertama sebagai seorang bangsawan itu yang tetap. Artinya sebelum adanya lembaga pendidikan ini bangsawan sudah ada dengan adanya keraton, dengan adanya kadipaten dan sebagainya, adanya kabupaten. Tapi dengan adanya pendidikan ini muncul kelas priyayi baru yang didasarkan pada pendidikan. Jadi misalnya bagaimana seorang yang terdidik saat itu sudah menjadi seorang priyayi yang sangat dihargai. Bagaimana dokter Jawa saat itu dihargai di kalangan masyarakat. Nah, kemudian praktik yang ketiga berkaitan dengan imigrasi ini sebenarnya di buku ini tidak diterangkan secara detail bagaimana imigrasi itu berpengaruh terhadap segi politik di Jawa, kan tapi bisa kita kaitkan bagaimana perpindahan penduduk itu juga menjadi sarana kritik. Misalnya, adanya pemerataan penduduk yang kemudian disalahgunakan oleh satu dua oknum sebagai sarana untuk mempekerjakan mereka di usaha-usaha milik kolonial, untuk mempekerjakan sebagai buruh dan sebagainya. Tentu ini adalah sebuah perbedaan yang mana awalnya sebagai sebuah pemerataan pembangunan justru berubah menjadi sebuah pembentukan kelas baru. Misalnya kita bisa melihat bagaimana orang Jawa yang kemudian dipindah ke daerah yang berbeda, otomatis akan terjadi penyesuaian. Maka dengan adanya kebijakan-kebijakan ini memunculkan adanya kelas-kelas baru yang saling memengaruhi adanya perpolitikan dan kebudayaan di Jawa itu sendiri. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi setelah adanya ya pergantian budaya yang semakin masif, yang semakin berbeda, kemudian dengan adanya pendidikan barat yang dibuka, semakin luas kalangan yang bisa bergabung. Di sisi lain dengan adanya pendidikan ini juga itu memunculkan sebuah upaya dari gerakan-gerakan teosofi untuk melihat bagaimana pendekatan-pendekatan spiritual itu bisa masuk ke kerangka humanisme. Nah, secara singkatnya, apa sih itu teosofi? Jadi teosofi ini bisa dikatakan sebagai sebuah pendekatan spiritual yang universal. Artinya konsep-konsep yang ada dalam peradaban-peradaban besar, misalnya seperti peradaban India, peradaban Romawi, peradaban Yunani, itu dikupas kembali. Pemikirannya dikaji kembali. Seiring dengan adanya irasionalisme barat. Maka apa sih irasionalisme? Tentu kita akan melihat apa sih rasional. Politik yang rasional, politik yang berbasis adanya struktur, politik yang berbasis adanya materi dan sebagainya. Ternyata adanya irasionalisme ini memancing sebuah pemikiran, memancing sebuah gerakan. Oh, ternyata dengan adanya kesamaan ideologi, kesamaan spirit itu tidak harus seseorang itu memiliki pengaruh kuat secara materi, pengaruh kuat secara kepemilikan, secara modal, tapi dia bisa membangkitkan semangat orang banyak. Nah, misalnya saja kita bisa mengambil beberapa nama, misalnya ada tokoh India yang bernama Rabindranath Tagore atau Mahatma Gandhi. Dengan adanya pemikiran-pemikiran dua orang tersebut, telah terjadi perubahan besar bagaimana masyarakat India memahami dirinya sendiri. Bagaimana mereka melihat pemikiran-pemikiran dari dua tokoh itu untuk kemudian meraih kemerdekaan atau meraih kebebasan dari Inggris. Maka
Apa sebenarnya yang ditekankan dari gerakan teosofi ini adalah perlawanan atas materialisme, perlawanan atas modal, perlawanan atas kebijakan yang kaku sehingga pemikiran-pemikiran itu tidak begitu relevan. Ya. Jadi dengan adanya perbedaan modal misalnya, perbedaan kelas sosial, perbedaan adanya kepemilikan, itu akan mengurangi prinsip-prinsip harmonisasi sosial. Tidak ada masyarakat yang kaya, kemudian mau bergaul dengan masyarakat yang miskin. Bagaimana masyarakat yang kelas sosialnya atau masyarakat Eropa bisa bergabung dengan masyarakat pribumi misalnya. Itu dalam konteks materialisme, strukturalisme, itu tidak akan terjadi. Tapi dengan adanya teosofi ini mampu merangkul semua kalangan dalam satu ikatan pemikiran, yang mana pemikiran ini lebih ditekankan untuk mengharmonisasikan perbedaan-perbedaan itu sendiri. Jadi dalam gerakan ini juga ada orang Belanda, ada juga orang Melayu, ada juga masyarakat Jawa dan sebagainya. Nah, apa yang menjadi titik tumpu dari pemikiran ini adalah harmonisasi sosial. Secara realita, masyarakat ini tidak bisa kemudian diseragamkan dalam kelas-kelas tertentu. Dalam kelas buruh, dalam kelas bangsawan, dalam kelas tertentu tidak bisa. Semua pasti berbeda. Bagaimana untuk menjalin kekuatan, maka kata kuncinya dengan harmoni sosial. Nah, di sisi lain itu juga muncul adanya pergerakan kelas sosial. Kita tahu bahwa pemikiran-pemikiran kiri pada saat itu juga menjadi garda terdepan, menjadi sebuah daya untuk mengungkit perjuangan rakyat kecil. Pemikiran-pemikiran sosialisme, pemikiran yang memperjuangkan keadilan. Nah, itu juga menjadi hal-hal yang digandrungi oleh para tokoh pergerakan nasional saat itu. Nah, ini juga menjadi sebuah kritik bagaimana nantinya ada bagaimana para tokoh-tokoh itu tadi misalnya Cipto Mangunkusumo dan Noto Suroto melihat kondisi di Jawa. Maka apa yang menjadi penekanan dari perjuangan sosialisme atau perjuangan kelas sosial ini adalah untuk menekan atau mengkritik adanya praktik-praktik borjuasi di tanah jajahan. Masyarakat atau rakyat sudah tertindas, sudah terintimidasi dengan adanya kolonialisme, mereka masih menghadapi praktik kebudayaan mereka sendiri yang cukup feodal. Maka apa yang ditekankan untuk menuju ke kemerdekaan adalah dengan melakukan kritik kesetaraan. Jadi untuk menuju keadilan ini para pemimpin itu harus mendengar suara rakyatnya, harus mendengar apa yang dilakukan oleh masyarakat. Maka apa yang terpenting dari pemikiran-pemikiran ini adalah sebuah kritikan yang saya rasa ini menarik bahwa budaya Jawa itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu yang kaku. Misalnya pemikiran dari Noto Suroto yang melihat bahwa budaya itu kita harus memerlukan pendampingan, kita harus menemukan adanya pengkajian yang lebih mendalam. Sama halnya dengan pemikiran Sutatmo misalnya. Nah, ini akan berkebalikan dengan Boas Dekker dan juga Cipto Mangunkusumo yang mana ya kelas sosial itu patut diperjuangkan karena memperjuangkan kemerdekaan itu juga memperjuangkan keadilan masyarakat itu sendiri. Baik, mungkin itu beberapa hal yang saya kira menjadi garis besar, salah satunya dalam pemikiran nasionalisme, seperti tadi dengan adanya kebudayaan yang menjadi sebuah otokritik bagaimana Jawa itu berkembang secara dinamis dan tidak kaku seperti apa yang kita pahami di kemudian hari.
Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Doni. Silakan. Oke, terima kasih Rohim. Sangat komprehensif ya apa yang disampaikan oleh Rohim, saya rasa. Memang membaca satu buku, terutama buku soal budaya dan sejarah, kita akan terkoneksi dengan buku-buku yang lain ya. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Rohim misalnya, kalau kita refleksikan, sebenarnya tidak benar-benar membahas soal buku nasionalisme Jawanya Farabi Fakih sebenarnya, tetapi ya dengan referensi yang sudah dipunyai oleh Rohim, dia bisa saya kira mengoneksikan dengan buku-buku dan termasuk pemikiran-pemikiran tokoh lainnya di luar buku yang sedang kita bahas. Namun saya kira tidak menjadi soal, karena memang itu masih satu topik maupun satu tema ya. Terlebih pada zaman yang atau era yang lebih kurang sama, pada masa itu, yaitu pergulatan antara atau tarikan antara persoalan kapitalisme di satu sisi dan sosialisme di simpang jalan yang lain, perjuangan dan imajinasi soal Indonesia itu sudah di depan mata misalnya, yang sudah diperjuangkan oleh para para sarjana-sarjana awal Republik ini misalnya ya, dan seterusnya, yang terus mengembangbiakkan pemikirannya melalui organisasi-organisasi kecil di berbagai pelosok di Hindia Belanda misalnya. Saya kira itu menjadi dialektika yang menarik dan perlu kita refleksikan untuk melihat bagaimana sih fenomena-fenomena studi, jika kita kaitkan dengan studi pasca kolonial, memang masih berkaitan. Beberapa hal ya tentu saja saya tidak perlu mengulang ya apa yang disampaikan oleh Rohim, karena memang Rohim sudah demikian komprehensif menyampaikan perspektifnya terkait pembacaan buku itu. Tentu saya menganjurkan kawan-kawan juga untuk membaca buku tersebut, buku yang tidak begitu tebal, hanya 100, kurang dari 200 halaman ya, sepertinya Rohim ini ya. Saya kira namun isinya begitu padat, begitu komprehensif untuk melihat pemikiran beberapa tokoh founding father kita ya, para pemikir bangsa pada masa itu, yang saya kira sekali lagi menarik untuk kita diskusikan. Nah, sebelum kita ke teman-teman yang mungkin ingin bertanya ya, silakan nanti teman-teman bertanya, bisa secara langsung atau ditulis di kolom chat begitu. Ada satu bab yang menarik saya kira, Rohim ya dan kawan-kawan. Di bab ini misalnya ada satu bab yang membahas soal bagaimana kolonialisme itu juga disaintifikasi sedemikian rupa ya. Jadi di bab 2, Jawa dan proyek ilmu pengetahuan kolonial, ini juga menarik. Farabi Fakih dalam buku ini juga membahas soal bagaimana atau apa saja sih pengaruh Raffles ya. Lagi-lagi Raffles, orang yang banyak dibahas oleh sejarawan, terutama sejarawan pada abad 19-20, sering menyinggung dia ya. Jadi misalnya Farabi Fakih dalam buku ini menuliskan apa saja sih usaha saintifik Belanda dalam mengidentifikasi dan menjustifikasi Hindia Belanda, terutama dalam konteks ini adalah Jawa ya. Bagaimana Jawa itu dikonstruksikan sebagai misalnya budaya adiluhung misalnya ya, sesuai dengan kepentingan mereka misalnya, dan juga bagaimana Belanda kolonialisme itu menyelami masyarakat Jawa. Di bab ini saya rasa menarik juga untuk kita diskusikan lebih jauh, bahwa memang apa yang kita rasakan sekarang ya, itu adalah cara pandang dan cara pikir ala kolonial sebenarnya. Sejak dalam pikiran kita sudah dikonstruksikan melalui bahasa, melalui tata cara kehidupan, melalui doktrin modernisme ya, melalui kapitalisme dan seterusnya. Setiap tarikan nafas kita seakan-akan kita tidak bisa lepas dari para kolonial itu, bahkan sampai sekarang ya bisa dikatakan seperti itu. Nah, menurut Rohim bagaimana misalnya ya, kalau kita refleksikan tentang masihkah relevan misalnya hal-hal itu kita refleksikan ke dalam konteks situasi yang aktual misalnya ya, atau bagaimana kita memaknai studi pasca kolonial Belanda yang mengidentifikasi, termasuk tidak cuma Belanda saya rasa, namun pemerintahan Inggris yang sangat pendek
ya. Invasi Inggris ke Jawa itu sangat pendek, 1811 sampai 1816-an saya rasa ya. Namun pengaruhnya yang demikian besar. Nah, apakah ya Rokim bisa mengelaborasi, saya rasa. Kemudian apakah masih relevan gitu kalau kita refleksikan pada konteks dan situasi mutakhir tentang bagaimana realitas kebudayaan kita sekarang maupun dalam lingkup yang lebih luas ya, kondisi sosial, ekonomi dan politik pada masa sekarang gitu kira-kira ya. Baik, berkaitan dengan tadi sebenarnya kalau kita kupas secara mendalam dalam buku tersebut, utamanya di bagian akhir itu akan terdapat satu kesimpulan bahwa pemikiran atau Suroto yang cenderung untuk mengoptimalisasi budaya, kemudian di satu sisi pemikiran Cipto Mangunkusumo yang anti kolonial itu terus direproduksi, digelurakan dalam wacana-wacana baru. Misalnya dalam kesimpulannya di buku tersebut disebutkan bagaimana pemerintahan Orde Lama itu cenderung mengkritik kolonialisme dengan kerasnya. Sementara praktik-praktik dalam Orde Baru memunculkan sebuah wacana kebudayaan yang kemudian itu melegitimasi kekuasaan. Maka tidak jauh berbeda dengan pemikiran-pemikiran Noto Suroto yang mengharmonisasikan budaya sebagai sebuah jembatan politik. Namun demikian dalam kebudayaan masyarakat secara umum tentu ini juga menjadi sebuah dialektika yang menarik, misalnya bagaimana kita sebagai pemerhati, penikmat karya sastra itu juga melihat adanya ketimpangan bagaimana karya sastra itu setelah pemudarnya penerbitan Balai Pustaka kemudian diisi dengan karya sastra Indonesia, pemikiran-pemikirannya juga jauh berbeda. Pemikiran-pemikiran yang revolusioner, pemikiran-pemikiran yang eh, menyinggung tentang masalah sosial itu dibahas jauh lebih luas. Sementara karya sastra sebelumnya itu masih pada ranah-ranah yang terbatas. Saya kira dengan adanya perbedaan cara pandang tersebut itu mempengaruhi bagaimana kebudayaan kita ke depannya, apakah masih tetap teguh dalam budaya yang saklek atau mungkin lebih dinamis sesuai dengan konteks sosial. Mungkin Oke, seperti terima itu. kasih Rokim. Silakan kawan-kawan yang ingin bertanya. Niko mungkin. Oke, Niko menulis sesuatu ya di kolom chat. Saya bacakan saja kalau berarti menulis ya. Oke, bagaimana budaya Jawa yang adiluhung pernah diubah sedemikian rupa sehingga kebudayaan Jawa sudah berupa campur tangan lain dan juga mempengaruhi juga pemikiran masyarakat dan lingkup kerajaan. Nah, ini pertanyaan yang menarik untuk kita diskusikan lebih jauh ya. Silakan Rokim, ingin merespons pertanyaan dari Niko. Baik, jadi ini bagaimana kaitannya dengan konsep adiluhung yang notabene sering kita gelorakan. Jadi seperti ini, Mas Niko. Konsep adiluhung ini sebenarnya kan sebuah paradoks. Bagaimana keindahan atau estetika setiap orang itu kan pasti berbeda-beda. Saya bisa memberikan satu contoh misalnya. Bagaimana dalam buku ini juga diterangkan wayang itu sebagai sumber keadiluhungan Jawa. Sutatmo misalnya menjelaskan wayang itu sebagai sebuah sumber motivasi masyarakat Jawa untuk bergerak. Misalnya lakon-lakon Baratayuda, Bhagawat Gita dan sebagainya. Di sisi lain, Cipto Mangunkusumo itu memaknai keadiluhungan wayang itu sebagai sebuah kemandirian. Dia mengutip pendapatnya Hezhu misalnya, wayang itu diciptakan dari budaya sendiri. Otomatis dengan memaknai keadiluhungan sebagai sebuah kekuatan, itu akan berbeda ketika keadiluhungan itu dinisbatkan pada kebudayaan yang lain. Sama halnya ketika dalam konsep-konsep yang lebih praktis dalam karya sastra, tentu keadiluhungan ini juga berbeda. Misalnya bagaimana dalam masyarakat bangsawan memaknai adiluhung itu sebagai sesuatu yang sulit diterjemahkan oleh masyarakat umum. Tapi masyarakat umum memaknai keadiluhungan itu sebagai sebuah keindahan yang
ya sesuai selera mereka. Jadi adiluhung indah dan tidaknya itu juga tergantung bagaimana orang mempersepsi pemikiran-pemikiran tersebut. Belum lagi ini masuk dengan kerangka estetika barat dan pemikiran-pemikiran yang lainnya. Mungkin seperti itu, Niko. Oke, seperti itu Niko, jawaban dari Rohim terkait dengan bagaimana sih keadiluhungan Jawa kita memaknai kembali. Apakah memang murni Jawa itu ya berasal dari kebudayaan Jawa, ternyata perlu kita refleksikan dan kita kritisi ulang. Ya ternyata memang sebentuk hibriditas ya kalau kita mau lihat bagaimana pemikiran Cipto dan Noto Suroto itu juga berdialektika dan juga tokoh-tokoh lainnya. Kalau kita baca Anderson misalnya juga Anderson itu mengatakan begini. Ya, pemerintahan kolonial itu sudah mengambil sedemikian rupa. Ya, jadi bukunya cerita banyak, tapi ringkasnya adalah menurut Anderson pemerintah kolonial itu mengambil kebudayaan Jawa dan mengembalikannya dalam bentuk yang lain. Itu menarik ya menurut saya pemikiran Benedict Anderson yang sangat kritis saya rasa dalam berbagai bentuknya gitu ya. Dalam berbagai bentuk kesenian maupun ornamen tertentu yang khas Jawa yang oleh kita sering kita maknai ini produk adiluhung dan memang asli Jawa itu. Tapi apakah benar demikian ya? Ternyata perlu kita refleksikan dan perlu kita telusuri akarnya. Kalau memang kita menemukan akarnya itu berasal dari praktik dan budaya kolonialisme, maka nah, itu tentu saja punya tujuan-tujuan tertentu untuk pelanggengan dari praktik kolonialisme itu sendiri, ya tentu saja. Oke, seperti itu rekan-rekan, saya rasa. Saya tentu saja tidak hendak menyimpulkan dan meringkas apa yang sudah kita bahas, ya, terutama yang disampaikan oleh Rohim pada kesempatan diskusi kita kali ini. Terima kasih sudah selalu bersama dalam setiap pertemuan. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Jangan lelah untuk terus belajar. Sampai jumpa dalam pertemuan di 2 minggu yang akan datang. Kita akan membahas buku yang lain, yang tentu saja buku yang menarik saya rasa. Buku terkait dengan sastra, budaya maupun sejarah, terutama sejarah Jawa, Hindia Belanda maupun kolonialisme. Oke. Atas nama tim yang bertugas, saya mengaturkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.